Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Seperti yang diharapkan, kekuatan adalah segalanya. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri. Kapal perang itu perlahan memasuki lorong itu, diikuti oleh 300 pengawal berbaju besi emas, dan berbaris menuju surga keenam dengan kekuatan yang besar. Kapal perang emas itu melesat dengan mantap menembus kanal hampa. Arus udara yang kacau di kedua sisi kanal terisolasi oleh cahaya ilahi yang dipancarkan kapal perang, dan sama sekali tidak terasa turbulensi. Chen Ping berdiri di dekat pagar, pandangannya menyapu para penjaga berbaju besi emas yang berdiri rapi di dek, dan akhirnya tertuju pada 4 orang di samping Ling Si di haluan. Keempat lelaki itu semuanya mengenakan baju zirah berwarna emas gelap, dengan helm emas menutupi sebagian besar wajah mereka, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tenang dan tajam. Berbeda dengan aura suci yang terpancar dari para penjaga berbaju zirah emas lainnya, aura keempat orang ini seketat jurang. Berdiri di sana, mereka bagaikan 4 gunung yang sunyi. Meskipun mereka tampak sangat dekat, mereka memberi orang-orang rasa tertindas seolah-olah mereka berada ribuan mil jauhnya. Chen Ping menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki beberapa kali, tetapi dia selalu merasa bahwa aura pihak lain tidak terduga, seolah-olah akan menyebabkan gelombang besar dengan sentuhan sekecil apapun. Nona Yunxiu, keempat pengawal di samping Master Istana keempat tampak berbeda dari pengawal berbaju zirah emas lainnya. Chen Ping akhirnya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya pada Yunxiu yang berdiri di sampingnya. Yunxiu mengikuti tatapannya, nadanya dipenuhi kekaguman. Mereka adalah pengawal pribadi Master Istana keempat, yang dikenal sebagai pengawal ilahi 4 arah. Mereka bukan pengawal biasa berzirah emas, mereka dipilih secara pribadi oleh Raja Ilahi untuk Master Istana keempat. Masing-masing dari mereka telah mencapai peringkat kelima alam manusia abadi dan mahir dalam teknik serangan gabungan. Bersama-sama, mereka berempat bahkan dapat menyaingi prajurit alam manusia abadi peringkat ke-6. Chen Ping terkejut. Alam abadi manusia tingkat kelima. Kekuatan semacam ini sudah berada di level legendaris surga ke-6. Perlu diketahui, Wu Hao sekarang hanya berada di level kedua dunia peri manusia. Tak disangka, dia ternyata pengawal pribadi Ling Qi. Dia semakin memahami ketulusan Ling Si dalam mengirimkan pasukan kali ini, dan dia juga menjadi lebih sadar akan kesenjangan kekuatan antara surga ke-8 dan surga ke-6. Pada saat ini, aura iblis yang kuat tiba-tiba memancar dari lorong di depan kapal perang, disertai raungan kasar dan marah. Beraninya kau, bajingan, memasuki surga ke-6. Atas perintah Tuhan, siapapun yang memasuki tempat ini akan dibunuh tanpa ampun. Sesosok hitam menerobos cahaya redup di pintu keluar lorong, memegang kapak raksasa di tangannya, dikelilingi energi iblis. Ia adalah salah satu jenderal iblis di bawah kendali pemakan jiwa. Ia baru saja menembus segel dan diperintahkan untuk menjaga lorong hampa. Ketika melihat kapal perang emas mendekat, ia melancarkan serangan membabi buta. Chen Ping hendak menghunus pedangnya, namun dia melihat Ling Si bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, masih menatap pemandangan di haluan, seakan-akan jenderal iblis di depannya hanyalah seekor semut. Lancang, suara dingin terdengar dari mulut salah satu dari 4 pengawal ilahi. Sebelum ia selesai berbicara, pengawal ilahi itu menghilang dari tempatnya. Semua orang hanya merasakan kilatan cahaya keemasan, dan detik berikutnya, sebelum kapak jenderal iblis itu jatuh, kepalanya sudah melayang ke langit, dan darah hitam berceceran di kehampaan, dan langsung dimurnikan oleh cahaya spiritual dari lorong itu. Seluruh proses itu hanya berlangsung sesaat, dan jenderal iblis kelas 1 di negeri dongeng manusia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Para penjaga berbaju zirah emas di dek tetap tenang, seolah-olah mereka baru saja menginjak seekor nyamuk. Hanya pupil mata Chen Ping yang sedikit mengecil, dan ia benar-benar merasakan guncangan yang ditimbulkan oleh kekuatan absolut itu.
Penjaga dewa itu kembali ke posisi semula dan berdiri diam, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Ling Si lalu berkata ringan, berisik. Kapal perang itu melewati pintu keluar lorong, dan langit redup langit ke-6 pun terlihat. Aura iblis yang kuat menghampiri mereka, membentuk kontras tajam dengan cahaya ilahi kapal perang itu. Di bawah bimbingan Ling Qi, kapal perang itu melaju menuju pegunungan yang tertutup salju dan segera tiba di gua tersembunyi. Di luar gua, Wu Hao, Ling Yue, Zi Yuan, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Mereka melihat kapal perang emas membelah langit dari kejauhan, dan semuanya tampak terkejut sekaligus bingung. Ketika mereka melihat Chen Ping berdiri di haluan sambil melambaikan tangan kepada mereka merasa gembira pada awalnya, tetapi kemudian mereka terkagum-kagum dengan kekuatan kapal perang dan pengawal berbaju besi emas di dek dan tak dapat berkata-kata. Setelah kapal perang mendarat, Chen Ping membantu Ling Si turun dari dek. Wu Hao adalah orang pertama yang maju. Ketika ia melihat aura ilahi yang mengelilingi Ling Si dan keempat pengawal ilahi dengan aura yang mengerikan, ia segera membungkuk dan memberi hormat. Wu Hao dari kerajaan ilahi memberi salam kepada Master Istana keempat. Terima kasih atas tindakan benarmu dan menyelamatkan surga ke-6 dari bencana. Tuan Istana keempat, Pendeta Tao Uji, Zi Yuan, Ling Yue dan yang lainnya juga maju untuk memberikan penghormatan. Mata mereka penuh dengan kegembiraan dan kekaguman. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping benar-benar dapat mengundang kepala istana dari Istana Raja Dewa, dan mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan membawa tim yang begitu kuat. Zi Yuan bergegas berjalan ke sisi Chen Ping, menatapnya dari atas ke bawah, matanya sedikit merah. Aku senang kau baik-baik saja, kami hampir mati khawatir. Chen Ping tersenyum dan menepuk tangannya. Dengan bantuan Master Istana keempat, apa yang bisa terjadi padaku? Ling Si mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berdiri, lalu berkata dengan tenang, cukup basa-basinya, di mana Soul Devourer sekarang? Wu Hao segera menjawab, Kepala Istana, sang pemakan jiwa telah menduduki ibu kota ilahi dan menjarah sumber daya untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Kalau begitu, ayo kita langsung ke Huanglong. Begitu Ling Si selesai berbicara, dia berbalik dan melangkah ke kapal perang. Wu Hao, kumpulkan semua biksu yang masih hidup dan ikuti aku ke ibu kota ilahi. Ya, Wu Hao sangat gembira dan segera mengirim pesan kepada para penyintas yang tersebar di sekitarnya. Hanya dalam satu hari, para kultivator yang tersisa dari surga ke-6 tiba satu demi satu. Meskipun puluhan ribu biksu yang selamat jumlahnya sedikit, masing-masing dari mereka memiliki amarah balas dendam yang membara di mata mereka. Ketika puluhan ribu pendeta menaiki kapal perang itu sebenarnya mulai tumbuh secara otomatis. Saat mereka berbaris menuju ibu kota ilahi di bawah perlindungan 300 penjaga berbaju besi emas, secercah harapan tampak muncul di langit yang redup. Kapal perang itu menerobos lapisan energi iblis, dan semua tim kultivasi iblis yang ditemui di sepanjang jalan dibunuh oleh 4 penjaga dewa, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan lancar. Berdiri di haluan kapal, Chen Ping memandangi garis besar ibu kota ilahi di bawahnya yang semakin jelas. Udara hitam membubung ke langit dari kota itu, dan samar-samar ia bisa mendengar ratapan melengking. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya, matanya dipenuhi niat membunuh. Ling Si menghampirinya dan berkata dengan tenang, saat pertempuran dimulai, pengawal zirah emas akan menahan pasukan kultivator iblis, dan pengawal ilahi 4 arah akan mengikutiku untuk menghadapi pemakan jiwa. Kau tinggal bawa pasukanmu dan bersihkan kultivator iblis yang tersisa. Chen Ping mengangguk setuju, mengetahui dalam hatinya bahwa Ling Si sedang melindungi mereka. Dia berbalik menatap Zi Yuan, Ling Yue, dan yang lainnya di sampingnya, lalu berkata dengan suara berat, semuanya, hari ini adalah hari bagi kita untuk merebut kembali surga ke-6 dan membalaskan dendam mereka yang telah gugur. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Di atas kapal perang, puluhan ribu pendeta berteriak serempak, suara mereka menembus awan,
menenggelamkan ratapan di kota, dan bergema lama sekali di antara langit dan bumi di langit keenam. Kapal perang emas itu memotong energi iblis bagaikan pedang tajam dan menyerbu menuju ibu kota suci yang ditempati para pembudidaya iblis. Pada saat ini, udara hitam berputar-putar di atas tembok kota ibu kota ilahi, seperti naga hitam raksasa yang berputar-putar di langit. Kepala para biksu yang semula tergantung di tembok kota telah lama menghilang, digantikan oleh rune hitam. Rune-rune itu memancarkan cahaya aneh, menyelimuti seluruh kota dalam suasana suram dan mengerikan. Di dalam kota, jalan-jalan yang dulu ramai kini sepi, hanya sesekali terdengar teriakan dan tawa liar para pembudidaya setan. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan telah lama terkikis oleh roh jahat dan menjadi bobrok. Dinding-dindingnya ditutupi retakan hitam, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di dalam istana, ada pemandangan yang lebih aneh lagi. Di tengah aula, sang pemakan jiwa melayang di udara, dikelilingi oleh benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang jiwa ini terhubung dengan ribuan guci jiwa hitam yang ditempatkan di sekeliling aula. Di dalam toples jiwa, cahaya jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya terus berkedip dan memancarkan ratapan melengking. Itu adalah jiwa para biksu yang ditangkap oleh para kultivator jahat. Tubuh jiwa sang pemakan jiwa yang awalnya ilusi dan transparan kini telah menjadi jauh lebih padat. Meskipun masih dalam wujud tubuh jiwa, wajahnya dapat terlihat dengan jelas. Wajahnya sepucat kertas, matanya cekung, tetapi bibirnya semerah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang menyesakkan. Di sekelilingnya, keempat jenderal iblis juga menyerap kekuatan jiwa-jiwa yang mati. Tubuh Jenderal Iblis Mo Yuan telah mengeras hampir 60%, dan sosok yang awalnya samar kini terlihat jelas. Ia mengenakan baju zirah hitam dan memegang tombak hitam besar dengan ukiran rune aneh di atasnya, memancarkan aura mengerikan. Situasi ketiga Jenderal Iblis lainnya serupa. Tubuh mereka mengeras dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kekuatan mereka terus meningkat. Di sudut aula, sesepuh aula Dao jahat, Sue Wuying, menyaksikan pemandangan ini dengan hati sakit. Dia telah bersusah payah mengumpulkan jiwa-jiwa ini, dan awalnya bermaksud menggunakannya untuk melatih keterampilan jahat dan meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan diambil paksa oleh sang pemakan jiwa. Ia menyaksikan cahaya jiwa di dalam toples-toples jiwa itu semakin redup. Meskipun ia sangat marah, ia tak berani menunjukkan kemarahannya. Sang pemakan jiwa terlalu kuat, dan ia tak mampu melawannya. Ia hanya bisa berdiri diam di samping dan menyaksikan kerja kerasnya dijarah orang lain. Hahaha, Soul Devourer tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi kegembiraan dan kepuasan. Kekuatan jiwa-jiwa yang mati ini sungguh luar biasa. Tak lama lagi aku bisa sepenuhnya memadatkan tubuh fisikku dan memulihkan kekuatan puncakku. Saat itu, aku tak hanya akan mampu mencapai surga ke-6, tetapi bahkan surga ke-9. Jenderal Iblis Mo Yuan dan yang lainnya juga berhenti menyerap jiwa orang mati, merasakan kekuatan yang tumbuh di tubuh mereka, dengan senyum puas di wajah mereka. Yang mulia bijaksana, Mo Yuan berkata dengan hormat, selama Tuan memulihkan kekuatan puncaknya, tak seorang pun di surga ke-6 akan mampu menghentikan kita. Tiga jenderal iblis lainnya juga ikut tertawa, dan aula pun dipenuhi tawa arogan mereka. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari langit, lalu cahaya keemasan menerobos udara hitam yang menyelimuti langit di atas ibu kota ilahi, menerangi seluruh kota. Ekspresi sang pemakan jiwa dan para jenderal iblis berubah, dan mereka semua menatap ke langit. Aku melihat sebuah kapal perang emas raksasa perlahan muncul dari balik awan. Di atas kapal perang itu, 300 pengawal berbaju zirah emas berbaris rapi, memegang tombak di tangan mereka, dan dikelilingi aura suci. Di haluan kapal perang, Lingqi mengenakan kemeja hijau, bagaikan peri dari langit ke-9 yang turun ke bumi. Matanya sedingin es saat ia menatap ibu kota ilahi di bawah dengan tenang.
Di sampingnya, Chen Ping, Wu Hao, Ling Yue, Zi Yuan dan yang lainnya juga menatap ke bawah dengan tatapan serius. Ketika mereka melihat tubuh Soul Devourer dan Demon General telah menjadi jauh lebih padat, raut wajah mereka berubah sangat jelek. Aku tidak menyangka kecepatan pemulihan Soul Devourer ini begitu cepat. Wu Hao berkata dengan suara berat, matanya penuh kekhawatiran, jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia bisa pulih sepenuhnya ke kekuatan puncaknya. Ling Yue juga mengerutkan kening. Jiwa-jiwa iblis ini telah menyerap sejumlah besar jiwa yang mati, dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Sepertinya pertempuran ini tidak akan semudah itu. Zi Yuan menggenggam pedang di tangannya erat-erat, matanya penuh ketegangan. Chen Ping, kamu harus berhati-hati. Chen Ping mengangguk dan mengeratkan genggamannya pada pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan spiritual keemasan menyelimuti dirinya, siap bertarung kapan saja. Kapal perang itu perlahan mendarat di alun-alun di luar ibu kota ilahi. Ling Xi memimpin semua orang turun dari kapal perang dan menghadapi pemakan jiwa dan yang lainnya dari kejauhan. Ling Xi menatap Soul Devourer, alisnya sedikit berkerut, dan nada serius tersirat dalam suaranya yang dingin. Soul Devourer, aku tidak menyangka kau bisa menyerap jiwa orang mati untuk memulihkan kekuatanmu. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Pemakan jiwa mencibir, tatapannya penuh penghinaan. Ling Qi, jangan pikir kau bisa melakukan apapun padaku hanya karena kau membawa begitu banyak orang. Saat kekuatanku pulih sepenuhnya, apalagi kau, bahkan jika Raja Dewa datang, dia tidak akan menjadi lawanku. Arogan, seorang penjaga ilahi empat arah di samping Ling Xi berteriak dingin, aura kuat meletus dari tubuhnya. Master Istana keempat, biarkan aku bertemu dengan kultivator iblis bodoh ini. Ling Xi mengangguk pelan, baiklah, biarkan dia melihat kekuatan kuil kita. Penjaga ilahi itu berkilat dan langsung muncul di hadapan sang pemakan jiwa, mengarahkan tombak di tangannya tepat ke dada sang pemakan jiwa. Kekuatan spiritual ilahi melonjak bagai air pasang, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ekspresi Soul Devourer berubah. Ia tak menyangka lawannya begitu cepat. Ia tak berani gegabah dan segera melepaskan energi iblis di tubuhnya, membentuk perisai hitam untuk menahan serangan penjaga dewa. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan spiritual suci bertabrakan dengan energi iblis hitam, menghasilkan gelombang kejut besar, dan tanah di sekitarnya runtuh. Tombak pengawal ilahi ditangkis, dan ia mundur beberapa langkah, wajahnya agak pucat. Pemakan jiwa juga kesakitan, tubuhnya gemetar hebat, dan sedikit darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Aku tak menyangka seorang pengawal ilahi biasa bisa sekuat ini. Soul Devourer menatap pengawal ilahi itu dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Sepertinya aku benar-benar meremehkan kuil ilahimu. Tubuh sang pemakan jiwa belum sepenuhnya padat, dan kekuatannya belum mencapai puncaknya. Ia bisa dengan mudah membunuh para kultivator dari surga ke-6, tetapi menghadapi para penjaga surgawi dari surga ke-8, sang pemakan jiwa merasa sedikit kelelahan. Lagi pula, lawannya adalah manusia abadi tingkat 5. Sekarang dia harus menunda waktu sampai tubuhnya benar-benar padat, barulah dia tidak akan takut lagi. Pada saat itu, bahkan jika seorang kultivator dari surga ke-9 datang, dia tidak akan menganggapnya serius. Penjaga dewa itu mendengus dingin dan kembali menyerbu ke arah sang pemakan jiwa. Tombak di tangannya menari-nari mengeluarkan bayangan tombak keemasan, yang masing-masing membawa kekuatan besar. Sang pemakan jiwa tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa terus menghindar sambil melepaskan energi iblis untuk melakukan serangan balik. Pertarungan antara keduanya semakin sengit. Energi spiritual emas dan energi iblis hitam terus bertabrakan di langit, menghasilkan ledakan suara yang keras. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur oleh gelombang kejut, dan retakan yang dalam muncul di tanah. Pada saat ini, Mo Yuan tiba-tiba menyerbu ke arah pengawal dewa lainnya, dan tombak hitam di tangannya, yang membawa energi iblis aneh, menusuk langsung ke dada pengawal dewa tersebut.
Pengadilan kematian. Penjaga dewa itu berteriak dingin dan menyerbu ke depan dengan tombak di tangannya. Dentang. Dengan suara nyaring, kedua tombak itu saling bertabrakan, dan kekuatan spiritual keemasan dan energi iblis hitam saling terkait untuk membentuk pita cahaya yang indah. Jenderal Iblis Mo Yuan hanya merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari tombak itu. Lengannya gemetar hebat dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pengawal ilahi itu mencibir, dengan kekuatanmu yang terbatas, kau berani bertindak begitu arogan di depan kami." Setelah mengatakan itu, pengawal dewa bergegas menuju Mo Yuan lagi, dan pertempuran antara keduanya dimulai. Melihat ini, dua jenderal iblis lainnya juga bergegas menuju dua pengawal dewa lainnya, dan 4 pertempuran sengit tiba-tiba terjadi di langit. Kekuatan spiritual keemasan dan energi iblis hitam terus bertabrakan di langit, menimbulkan suara keras. Seluruh ibu kota ilahi berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di tanah, Chen Ping, Wu Hao, Ling Yue dan yang lainnya juga mulai bertarung dengan para pembudidaya iblis lainnya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang emas menyelimutinya. Setiap kali ia mengayunkannya, ia dapat merenggut nyawa seorang kultivator iblis. Dia secepat kilat, bergerak bebas di antara kelompok pembudidaya iblis bagaikan dewa pembunuh. Wu Hao tak mau kalah. Ia memegang pedang emas di tangannya dan dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang dahsyat. Setiap serangan yang dilancarkannya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Keterampilan pedangnya kuat dan terbuka, dan para pembudidaya iblis tidak mampu menahannya sama sekali. Ling Yue dan murid-murid sekte Raja Obat melepaskan mantra penyembuhan dan serangan. Energi spiritual putih menghujani para pembudidaya iblis, dan setiap mantra dapat menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Humazi juga menunjukkan kekuatannya yang dahsyat saat ini. Ia terus-menerus mengeluarkan rune di tangannya, dan rune-rune itu terus melepaskan petir ungu. Setiap petir dapat membunuh seorang kultivator iblis dalam sekejap. Pertempuran menjadi semakin sengit dan kedua belah pihak haus darah. Di langit, pertempuran antara para penjaga dewa dan para jenderal iblis memasuki tahap yang sangat panas. Kekuatan spiritual keemasan dan energi iblis hitam berpadu membentuk pita cahaya yang cemerlang. Di tanah, mayat-mayat para pembudidaya iblis menumpuk seperti gunung, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah, membentuk aliran merah tua yang mengalir menuju daerah dataran rendah. Soul Devourer menatap pemandangan di depannya, hatinya dipenuhi amarah. Ia tidak menyangka orang-orang yang dibawa Ling Qi begitu kuat. Bukan hanya para pengawal dewa yang mampu menandingi para jenderal iblisnya, bahkan para pengawal berbaju zirah emas itu pun mengerikan. Kemeja biru Ling Qi berdesir tertiup angin kencang, dan dia akhirnya bergerak. Itu adalah gerakan yang tak terlukiskan, seolah-olah segalanya di dunia berhenti saat dia bergerak. Lengan baju biru muda itu berkibar lembut, tanpa suara yang mengguncang bumi atau cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan tekanan yang mendebarkan jantung. Ekspresi Soul Devourer berubah drastis, dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini telah melampaui kognisi dan bahkan pemahamannya tentang kekuatan. Ia ingin melarikan diri, tetapi mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah terkunci erat oleh belenggu tak kasat mata. Mustahil, kok bisa sekuat itu? Soul Devourer meraung ngeri, suaranya penuh ketidakpercayaan. Mata Ling Qi masih dingin, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan setitik cahaya spiritual hijau mengembun di ujung jarinya. Cahaya itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pemakan jiwa, waktu kematianmu telah tiba. Suara Ling Qi tenang, namun penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan. Pada saat ini, Soul Devourer tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Ling Qi, apa kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Kau terlalu naif. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada para pembudidaya iblis di belakangnya, semua jiwa iblis, dengarkan.
Semua pembudidaya iblis, dengarkan. Hentikan mereka. Gunakan nyawa kalian untuk menghentikan mereka. Aku ingin masuk jauh ke dalam istana dan memadatkan tubuhku sepenuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, segerombolan roh jahat hitam tiba-tiba muncul dari langit, dan jumlah mereka mencapai 200.000. Roh-roh jahat ini mengeluarkan lolongan melengking dan menyerbu ke arah Lingki dan yang lainnya seperti awan gelap yang menutupi sebuah kota. Pada saat yang sama, puluhan ribu pembudidaya iblis di tanah juga menyerbu sambil meraung, dengan cahaya gila yang berkedip di mata mereka, dan mereka jelas siap untuk mati. Lingki sedikit mengernyit. Ia tak menyangka Soul Devourer akan begitu gila. 200.000 jiwa iblis ditambah puluhan ribu pembudidaya iblis, meskipun kekuatan ini tidak cukup untuk mengancamnya, akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos rintangan ini. Jangka waktu ini cukup bagi sang pemakan jiwa untuk melarikan diri ke kedalaman istana kekaisaran dan terus menyerap jiwa-jiwa orang mati untuk memperkuat tubuhnya. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Chen Ping berteriak cemas, dan pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara berdengung. Mata Lingxi berkilat penuh tekad, dan ia berkata kepada pengawal zirah emas dan 4 pengawal dewa di belakangnya, kalian tahan jiwa-jiwa iblis dan para kultivator iblis ini. Aku akan membawa Chen Ping dan yang lainnya untuk mengejar sang pemakan jiwa. Ya, Master Istana keempat. Para pengawal berbaju zirah emas dan 4 pengawal ilahi merespons secara serempak, melepaskan aura kuat sebagai persiapan menghadapi pertempuran brutal ini. Lingxi berbalik dan berkata kepada Chen Ping, Wu Hao, Ling Yue, dan Xi Yuan, ikuti aku. Kita harus menghentikan pemakan jiwa sebelum dia benar-benar memadatkan tubuhnya. Setelah berkata demikian, Lingxi memimpin dan terbang menuju ke dalam istana kekaisaran, diikuti oleh Chen Ping dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka baru saja terbang beberapa jarak ketika mereka dihadang oleh segerombolan roh jahat. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.